Kenapa perlu ada survei tentang PSBB? Justru pada saat COVID-19 itu masih mewabah di Indonesia. Secara umum sebenarnya ada 4 latar belakang pemikiran yang membuat saya sendiri secara pribadi berpikir bahwa kita harus mengambil data untuk mencoba mengerti apa yang sedang difikirkan oleh masyarakat. Pertama, ruang lingkup yang masif. Kebijakan PSBB di Indonesia ini itu sudah menyentuh atau mengcover 4 provinsi besar. Dan kurang lebih ada puluhan kota kabupaten. Kalau secara populasi atau secara demografi itu hampir jumlah penduduknya ada 75 juta. Jadi ada 75 juta manusia Indonesia yang hidupnya terdampak langsung oleh kebijakan PSBB. Secara persentase itu kurang lebih 30% atau sepertiga dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi kebijakan PSBB ini masif mempengaruhi masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pada akhirnya riset tentang PSBB ini perlu? Karena PSBB ini sebagai kebijakan ini agak kontradiktif. Kontradiktifnya kenapa? Karena PSBB ini tujuannya sebenarnya menyelamatkan manusia. Tujuan dasarnya kan itu dia, menyelamatkan manusia. Tetapi pada saat yang bersamaan, sebenarnya PSBB ini juga membatasi hak asasi manusia. Apa saja yang dibatasi? Hak asasi dalam berekonomi, ya kan? Kita diminta untuk tidak beraktivitas atau bekerja di luar rumah. Sebagian besar sekarang kita bekerja di dalam rumah. Kedua, hak untuk beribadah. Itu hak asasi manusia, tetapi untuk sementara kita menahan diri untuk tidak pergi ke masjid, kita menahan diri untuk tidak pergi ke gereja, kita menahan diri untuk tidak pergi ke pura dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak asasi untuk berkumpul. Kita ini manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Tapi justru di saat seperti ini kita dilarang berkerumun, dilarang kongko-kongko, dilarang ngafe, bahkan kalau bertemu orang pun di luar harus menjaga jarak 1-2 meter. Nah, jadi kebijakan ini kebijakan yang kontradiktif, menyelamatkan Anda sebagai manusia, tetapi pada saat yang bersamaan kebijakan ini juga membatasi hak asasi Anda sebagai manusia. Yang ketiga, PSBB ini sudah berlangsung cukup lama. Memang ini tidak berlangsung secara serentak ya. Tidak berlangsung di tanggal atau hari yang sama. Di setiap daerah itu memiliki izin untuk menjalankan PSBB dalam waktu yang berbeda-beda. Tetapi di daerah-daerah seperti Provinsi Jakarta atau kota-kota di sekitarnya, itu jauh sebelum PSBB dilakukan. Itu seingat saya pada tanggal 10 April begitu ya, 2020. Itu seminggu atau 2 minggu sebelumnya mereka sudah melakukan karantina mandiri. Begitu, sudah tidak pergi kerja, sudah tidak beribadah di masjid, sudah tidak pergi sekolah. Sehingga kalau kita total sampai hari ini, PSBB itu sudah berlangsung kurang lebih sampai sekitar 2 bulan. Ya, orang tidak belajar di sekolah, tidak keluar rumah, begitu berusaha membatasi, kurang lebih sudah hampir 2 bulan. Jadi waktu yang berlangsung itu cukup lama. Dan yang terakhir menurut saya, kenapa kita penting untuk melihat hal ini? Karena setelah sekian lama kita bergelut dan melawan COVID ini dengan kebijakan PSBB atau lockdown versi Indonesia, itu sudah mulai ada wacana relaksasi PSBB atau hidup dengan yang namanya new normal atau apalah bahasa lainnya. Tetapi intinya sebenarnya mulai ada pembicaraan bahwa selama vaksin terhadap penyakit ini belum ditemukan, kita harus bisa hidup beraktivitas seperti biasa, tetapi dalam waktu yang sama juga menghadapi corona, juga menghadapi COVID-19 ini. Nah, new normal itu memerlukan new behavior. New normal membutuhkan perilaku yang baru. Perilaku apa? Perilaku ini adalah disiplin. Terutama adalah perilaku yang ada kaitannya dengan penjagaan kesehatan atau yang dikenal sekarang ini dengan social atau physical distancing. Jadi jangan sampai ada new normal tetapi tidak ada disiplin, atau new normal tanpa disiplin, itu bahaya. Nah, jadi 4 hal ini yang membuat pada akhirnya saya secara pribadi dan kawan-kawan merasa perlu untuk mengadakan riset dan penelitian
tentang PSBB dan implikasinya terhadap masyarakat. Jadi kesimpulannya dari 4 hal yang melatar belakangi atau yang mendorong kami untuk melakukan riset ini, sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa 75 juta manusia itu jangan hanya menjadi objek dari kebijakan. Mereka ini juga manusia. Mereka ini subjek, ya. Perlu didengar apa pikirannya, perlu didengar apa kegelisahannya, perlu didengar apa penilaiannya. Nah, itulah kemudian yang mendorong kami hadir untuk menyampaikan itu kepada masyarakat, khalayak umum, pemerintah, media, kita semua, untuk melihat apa sih sebenarnya yang sedang dirasakan oleh publik, baik yang merasakan PSBB maupun yang tidak merasakan PSBB, sehingga mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi feedback yang berharga buat semua orang, termasuk pengambil kebijakan.